Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'alna bihi khalisan liwajhikal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan penjelasan dari kitab Tafsiril Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah. Alhamdulillah, terakhir sudah selesai tafsir surah Ad-Duha. Kata beliau rahimahullah selanjutnya tafsir surah Asy-Syarah. Tafsir surah Asy-Syarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad, dan bukankah kami telah menggugurkan semua dosa-dosamu, yang memberikan beban pada punggungmu, dan bukankah kami telah meninggikan penyebutan namamu wahai Muhammad. Sesungguhnya bersama dengan setiap kesulitan ada kemudahan. Sungguh bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika engkau wahai Muhammad sudah selesai mengerjakan satu amalan, maka kerjakan, bersiap melakukan amalan berikutnya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Ini terjemahan global dari surah Asy-Syarah. Kalau kita melihat kandungan surah ini, nampak hubungan surah ini dengan surah Ad-Duha, di mana di surah ini dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir semua berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi di surah ini seakan-akan lanjutannya surah Ad-Duha isinya, yakni masih berbicara mengenai penyebutan nikmat Allah Ta'ala yang beliau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa Qisarul Mufassal ini dari surah Ad-Duha sampai An-Nas itu sangat banyak sekali ayat-ayat tentang Nabi Muhammad SAW. Iya. Di ayat ini atau di surah ini Asy-Syarah, Allah Subhanahu wa taala masih atau menyebutkan sejumlah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Dan ini sekali lagi sebagai kelanjutan dari nikmat-nikmat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia maupun di akhirat yang sudah tersebut dalam surah Ad-Duha. Kata penulis hafizahullah taala, yaqulullahu ta'ala mumtannan ala rasulih sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak istifham taqririn ay syarahna sadraka lil Islam. Kata beliau rahimahullah, di awal surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu wahai Muhammad. Bukankah kami telah melapangkan dadamu. Nah,
Ini nama surahnya diambil dari sini, surah Asy-Syarah, dari kata nasyrah, dan ada juga yang mengatakan surah Insyirah. Kata beliau, ayat ini, alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu, ini istifham takriri, pertanyaan retoris yang tujuannya untuk menetapkan apa yang disebutkan dalam pertanyaan, yakni pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya. Pertanyaan yang ditujukan, yang ditanya sudah tahu jawabannya, yang menanya dan yang ditanya sudah sama-sama tahu jawabannya, cuman dipertanyakan untuk penegasan bahwa kamu sudah tahu ini. Bukankah kami telah memberikan kelapangan kepada dadamu wahai Muhammad? Maksudnya kami, sungguh kami, kata Allah, telah memberikan kelapangan kepada dadamu, telah melapangkan dadamu. Ya, di sini sekedar sebagai pelajaran saja, karena ya saya kira ini hal yang jelas. Cuman masih ada atau ada sebagian orang-orang yang orientalis, ya, yang mencoba untuk, ya, di antara argumen mereka bahwasanya Al-Quran ini bukan dari bahasa Arab aslinya. Katanya Al-Quran ini asalnya bahasa lain, baru ditranslate ke dalam bahasa Arab, ya, atau yang semacamnya. Katanya kalau Allah Ta'ala Maha Esa, kenapa menggunakan kata nahnu, kami, alam nasyrah, bukankah kami telah memberikan kelapangan kepadamu? Kata kami dalam bahasa kata kami itu kan menunjukkan pembicara berbilang, saya dan yang lain, kan begitu. Kalau Allah Ta'ala Maha Esa, kenapa menggunakan kata kami? Dan penggunaan kami dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan Allah banyak, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran. Ya. Tentunya pemahaman rusak seperti ini lahir karena kejahilan terhadap bahasa Arab. Ya. Semua orang yang belajar bahasa Arab dari dasar sekalipun akan tahu bahwasanya kata nahnu dalam bahasa Arab itu memiliki dua arti. Arti yang pertama, ya, yang familiar, yaitu saya dan teman saya dan orang lain. Pembicara double, ya, dua atau lebih. Pembicara jamak, jadi orang pertama tapi jamak, kami. Tapi dalam bahasa Arab, nahnu juga bisa bermakna pembicara satu orang. Cuma satu orang yang berbicara, tapi dia membahasakan dirinya dengan kata kami untuk mengagungkan dirinya, menghormati dirinya, memuliakan dirinya. Ya, ini sama seperti ini juga di bahasa Indonesia ada, kan? Kadang seorang kalau diskusi, kemudian dia mengatakan menurut kami, padahal menurut dia sendiri. Ya, menurut kami, ini dia sendiri. Cuman terkesan dia menghormati dirinya, mengangkat derajat dirinya. Ini juga dalam bahasa Arab sama. Dalam Al-Quran kadang Allah Ta'ala mengabarkan dirinya dengan kata saya sendiri, gitu. Kadang dengan kata kami, yakni kami itu adalah saya, tapi untuk memuliakan dirinya sendiri. Ya. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Yakni sungguh kami telah melapangkan dadamu dengan Islam. Kata beliau rahimahullah, hafizahullah, wa huwa nashi'un an syarhi sadrihi al-hissi, di mana kelapangan dada Nabi Muhammad SAW dengan Islam itu lahir, ya, dari kelapangan fisik beliau, dada beliau. Ya. Apa yang dimaksud oleh penulis hafizahullah? Beliau ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dua bentuk kelapangan, dua bentuk asyarah, ya, kelapangan. Yang pertama ada asyarhul ruhani, kelapangan ruhani, ruhani. Dan yang kedua asyarhul jismani, kelapangan jisim, kelapangan fisik. Jadi bukan hanya hati beliau yang lapang, tapi dada beliau juga memang lebar, lapang. Di mana
yang lahir menampakkan, menunjukkan apa yang ada dalam batin. Ya. Kata beliau, sebagaimana kami telah melapangkan fisikmu, penciptaan tubuhmu kami sempurnakan, kami lapangkan dadamu wahai Muhammad, kami juga telah memberikan kelapangan ke dalam hatimu, mengikuti fisikmu yang lapang, maka hatimu juga lapang. Sudah dipelajari dalam sirah nabawiyah bahwa memang secara fisik Nabi SAW itu ba'ilu ma bainal mankibain, ya kan, sudah berlalu hadisnya. Jauh antara bahunya. Kalau antara dua bahu jauh, berarti apa? Dadanya itu lapang. Ya kan? Dada beliau lapang, perut beliau rata dengan dadanya. Ya. Jadi beliau tidak pernah kayak kita sekarang kalau sadar ya, bungkuk begini, nggak pernah bungkuk. Ya, duduk bungkuk begini ya, atau sambil duduk kemudian enggak. Dada beliau lapang, lebar. Dan ini memberikan kekuatan fisik yang besar. Ya, beliau berotot, beliau berisi badannya sebagaimana sudah berlalu ya. Ya, badannya mutamasik, ya. Sehingga pegulat yang paling kuat di zaman itu dikalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang secara fisik beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah bentuk ini, dada beliau lapang. Jauh antara dua bahunya, yakni dikarenakan dada beliau lebar, lapang. Ya, sudah kita sebutkan ada rambut kecil seperti garis dari dada ke pusar beliau. Itu saja rambut di dada beliau, tidak ada yang lain. Ya. Rambut dari dada ke pusar beliau. Rambut bentuk garis lurus. Nah, ini namanya dilapangkan dada beliau secara jismani, secara fisik dada beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, alladzi waqa'a marratain, dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dilapangkannya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terjadi dua kali, yaitu ketika dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril dan Mikail. Proses dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi dua kali. Satu kali sebelum beliau menjadi nabi dan satu kali setelah beliau menjadi nabi di fase Mekah. Sebagaimana yang masyhur dalam sirah, peristiwa dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali terjadi ketika beliau masih berumur di bawah 4 tahun, masih disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ketika itu beliau bermain dengan dua saudara susuannya yang lain. Kemudian tiba-tiba datang Jibril dan Mikail, ya, radhiyallahu alaihi wassalam, kemudian memegang beliau. Dua orang sahabatnya ini, saudara susuannya kabur. Ya, katanya sampai beritahu ke mamanya Halimah, katanya Muhammad sudah dibunuh. Kami lihat dia di dadanya dibelah. Maka kaget setengah mati Halimah, ini anaknya orang kita susui. Ya. Nah, maka beliau bersama suaminya datang dan sampai ke sana semua sudah selesai. Di mana di sini? Ya, di sini dada Nabi SAW dibelah, kemudian dikeluarkan hati beliau, kemudian dicuci dari bejana yang terbuat dari emas dan dibuang bagian dari setan dari hati beliau. Ya, dibuang bagian setan yang ada di dalam hati beliau, kemudian dimasukkan kembali ke dalam dimasukkan kembali ke dalam ke dalam tubuh beliau, baru dijahit kembali. Dan ini istilahnya operasi bedah pertama dalam sejarah yang 15 abad yang lalu. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya masih melihat bekas jahitan itu di dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bukan kayak tembus gitu, enggak, betul-betul dibelah, dikeluarkan, dimasukkan lagi baru dijahit. Kelihatan bekas jahitannya, bukan tembus. Nah, ini tujuannya pertama kali adalah persiapan beliau. Nanti akan diangkat menjadi nabi, dari kecil sudah dibersihkan beliau dari sifat-sifat yang buruk. Ya, bagian setan dari diri beliau dikeluarkan. Nah, diisi dengan dengan fitrah, ketauhidan dan seterusnya. Ini peristiwa pertama dilapangkannya dada beliau, yakni ketika masih berumur 2-3 tahun gitu. Kemudian peristiwa yang kedua dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum peristiwa
Isra dan Mi'raj. Nah, sebelum beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis, beliau di sini dibelah lagi dadanya. Kali ini bukan lagi untuk mengeluarkan hal-hal yang buruk bagian dari setan dalam hati beliau. Bukan lagi, tujuan pembedahan kali ini adalah untuk mempersiapkan hati mental beliau untuk naik ke langit, melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Karena bayangkan ya, Nabi Muhammad SAW pertama kali melihat Jibril itu pulang gemetaran kayak mau mati. Karena memang pada dasarnya manusia biasa tidak ada yang bisa melihat malaikat dalam rupa aslinya. Tidak mungkin, mereka pasti akan mati. Jadi kalau ada manusia biasa mengatakan tadi malam saya lihat malaikat dan masih hidup, bohong. Nabi Muhammad SAW saya sudah diberikan kekuatan oleh Allah, pulang masih gemetar luar biasa. Saya khawatir saya kenapa? Saya khawatir saya akan mati. Ya. Nah, maka sebelum beliau melihat ayat Rabbihil Kubra, ayat-ayat Allah yang besar, melihat surga, melihat malaikat, melihat neraka, melihat itu pemandangan-pemandangan yang fisik manusia biasa tidak kuat, mentalnya juga tidak kuat. Maka dikuatkan hati beliau, dicuci, dikuatkan kembali hati beliau, dibelah, kemudian dibersihkan, ditanamkan dalam hati beliau, ya, untuk menguatkan ruh beliau. Ya, ini peristiwa asyarah al-jismani, kelapangan dada, dengan dibelahnya dada beliau sebanyak 2 kali. Kata beliau, ulahuma fi sighrihi lamma kana mustardaan fi Bani Sa'ad. Peristiwa pertama dilapangkannya dada beliau adalah ketika beliau masih kecil, ketika beliau masih disusui di Bani Sa'ad. Yang kedua, wasaniyah lailata usriya bihi fi Makkah baina yaday Isra. Malam ketika terjadinya Isra, di mana dada beliau dibelah di Mekah, ya, sebelum dimulainya perjalanan. Rawahu ma Muslimun wa wafaqahu al-Bukhari fi tsaniyah. Yang pertama, kisah yang pertama ketika beliau masih kecil, riwayat Muslim, dan kisah di malam Lailatul Isra wal Mi'raj itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Ini kelapangan jasmani dari sisi fisik beliau. Adapun kelapangan rohani, ya, maka sudah nampak sekali bagaimana iman masuk ke dalam hati beliau, ya, Islam, kemudian semua sifat, semua ibadah-ibadah qalbiyah, ibadah-ibadah hati, ilmu yang luar biasa besar dalam berbagai pengetahuan yang dibutuhkan oleh kaum muslimin secara khusus dan umat manusia secara umum. Nah, tidak terkumpul pada diri satu orang manusia semua ilmu kecuali pada diri Nabi Muhammad SAW. Selain dari Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun yang berkumpul padanya semua ilmu. Karena itulah merupakan perbuatan membodohi diri sendiri kalau seorang mengklaim gurunya tahu semuanya, semua perkara agama tahu dia, nggak ada yang dia tidak tahu. Ya. Ini pembodohan terhadap diri sendiri. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, manusia yang paling tahu tentang agama setelah Nabi Muhammad SAW, ada hal-hal yang mereka berdua tidak tahu, ada yang luput. Karena itulah pada beberapa keadaan Abu Bakar dikritisi, diluruskan oleh Umar, diberitahu. Pada keadaan lain Umar dikritisi oleh Ali bin Abi Thalib, diberitahu, dan demikian seterusnya. Karena tidak ada satupun manusia yang berkumpul semua ilmu pada dirinya kecuali pada diri Nabi Muhammad SAW. Iya. Ini kelapangan dada yang kelapangan ruhani yang luar biasa. Dengan kelapangan dada yang sifatnya ruhani ini, beliau ridho kepada Allah, menerima semua yang datang dari Allah. Yang datang berupa kebaikan masuk ke dada beliau diterima, yang datang berupa keburukan masuk ke dalam hati beliau juga diterima. Ya. Sikap beliau dalam menerima keburukan yang datang sama seperti sikap beliau ketika menerima kebaikan, dalam artian sama-sama pasrah dan menerima. Tidak ada sama sekali keberatan, tidak ada sama sekali tidak enak dalam hatinya. Masih ada yang mengganjal dalam hati beliau ketika Ketika musibah turun kepada beliau.
Dan beliau walaupun nabi, beliau adalah manusia yang paling banyak terkena musibah dan paling berat musibahnya. Tidak ada manusia yang mengalami cobaan lebih besar dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Gak ada. Karena itulah, kalau kita melihat sirah Nabawi, mulai dari sebelum beliau menjadi nabi, kemudian masuk ke fase masa kenabian, ya, di fase Mekkah dakwah sirriyah, kemudian dakwah jahriyah di Mekkah, kemudian berpindah ke Madinah dengan semua peperangan yang terjadi jumlahnya belasan bahkan 20-an lebih ya. Kalau kita mau hitung totalnya lebih ya sebenarnya. Kalau kita mau hitung yang perang-perang nggak jadi perang itu, ya sudah pernah kita sebutkan. Ya. Dengan semuanya kita akan melihat bahwa betul sabda Nabi SAW, asyaddul bala'i al-anbiya, bahwa manusia yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kalau kita lihat pada Nabi SAW, beliau sudah diuji berkenaan dengan orang tuanya, lahir dalam keadaan yatim piatu, ya, meninggal kakeknya, meninggal pamannya, meninggal istrinya, meninggal semua anaknya sebelum beliau. Ya. Musibah apa yang berat bagi orang tua dibandingkan anaknya meninggal sebelum dia? Ini kan musibah berat sekali. Salah satu musibah yang paling berat menimpa orang tua ketika anaknya mendahului dia meninggal. Semua putra dan putri Nabi SAW meninggal sebelum beliau, kecuali Fatimah. Kita pun cuma 8 bulan setelahnya beliau meninggal. Fatimah juga menyusul. Jadi orang tua, kakek, paman yang meninggal, paman yang memusuhi, yang mengancam, yang mencoba membunuh, ya. Kemudian meninggal istrinya, meninggal semua anak-anaknya. Berperang dengan keluarga, ya, berperang dengan kerabat, dimusuhi oleh kaumnya, di umatnya, diusir dari kampungnya, sampai di kota yang baru juga tidak mulus. Ada orang-orang munafik di sana. Betapa besarnya ujian dan cobaan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Dimanapun beliau berada, selalu bertemu dengan orang-orang yang mengganggu beliau. Tapi apa yang boleh lakukan? Apakah beliau menyingkir, menjauh dari orang yang mengganggu beliau? Tidak sama sekali. Itulah bukti kelapangan dada beliau. Beliau bisa menerima semua gangguan tanpa terpengaruh dengan gangguan tersebut. Beliau bisa hidup di tengah orang-orang yang rusak tanpa membuat diri beliau rusak. Sallallahu alaihi wasallam, demikian pula para sahabat. Itulah bukti kelapangan dada. Karena muslim yang baik bukan muslim yang menjauhi masalah, tapi yang menyelesaikan masalah. Muslim yang baik bukan sekedar menjauhi kerusakan, tapi berusaha untuk memperbaiki kerusakan. Karena itulah Nabi SAW mengatakan al-mu'min, dalam hadis, alladzi yukhalifun nasa wa yasbiru ala adabum khairun minal muslim alladzi la yukhalifun nasa wa la yasbiru ala adabum. Bahwa muslim yang berbaur dengan manusia dan bersabar dengan semua gangguan dan perilaku mereka itu jauh lebih baik dibandingkan muslim yang tidak mau berbaur dengan manusia karena tidak mau terkena keburukan mereka. Dan ini tentunya hal yang tidak mungkin. Seorang manusia itu akan lepas dari mulut dan gangguan orang lain, itu mustahil. Nanti dia meninggal baru dia betul-betul lepas. Maka kalau dia menjauh dari manusia hanya karena ingin menghindari keburukannya, ya, maka dia akan menghindari semua manusia. Karena tidak ada teman yang berkhianat, tidak ada teman yang tidak berkhianat. Yang di dalam konteks 1-2 kali gitu. Tidak ada saudara yang betul-betul setia dengan dirinya. Semua orang bagaimanapun baiknya dia pasti punya sisi yang buruk. Jangankan mau berbaur dengan orang biasa, ya, mungkin sudah ada yang punya pengalaman, kita juga punya pengalaman pribadi. Bergaul dengan ustaz saja, kita tetap mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan kadang.
Itu orang berilmu. Maka apa yang mau diharapkan? Mohon maaf, apa yang mau diharapkan dari orang berilmu? Dalam artian kamu mau harapkan mereka sempurna, tidak akan melakukan keburukan pada dirimu? Kan tidak mungkin. Ya. Maka kita tidak bisa menguasai, memperbaiki, berusaha untuk memperbaiki perbuatan tangan, mulut dan keyakinan orang lain kepada kita. Tapi yang kita bisa kontrol adalah hati kita sendiri, kelapangan dada. Kita bersabar menerima semua itu seraya bermuamalah dengan mereka. Itulah muslim yang terbaik. Karena dalam Islam tidak ada yang namanya ibadah rohbaniyah. Rohbaniyah itu menjauh dari semua manusia, fokus ibadah saja. Tidak ada. Ya. Kalaupun dikatakan ada yang mirip-mirip rohbaniyah, ya cuma ibadah itikaf. Itu pun sunnahnya di bulan Ramadan. Sunnah paling muakkadahnya maksudnya. Di bulan-bulan lain juga sunnah, tapi muakkadahnya di 10 terakhir Ramadan. Itu mirip-mirip lah, tapi itu pun bukan ibadah rohbaniyah. Maka kelapangan dada, bagaimana seorang bisa kemudian menerima semua yang datang dari manusia kepada dirinya, sebagaimana dia menerima apa? Semua yang datang dari Allah Ta'ala yang buruk, takdir yang buruk dia terima. Kalau ada yang mengatakan kan beda, yang buruk-buruk dari Allah itu saya bisa terima karena ya dari Allah, pasti baik, endingnya pasti baik, kan tidak ada hikmah. Tapi kalau manusia, namanya manusia apa? Kita katakan semua keburukan yang datang dari manusia kepada kamu itu bagian dari takdir Allah, kan begitu? Bagian dari takdir Allah yang buruk, sama saja, endingnya pasti baik juga. Ya. Jadi tidak ada bedanya antara yang datang langsung dari Allah atau melalui perantaraan manusia berupa keburukannya. Ya. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan bagaimana memperbaiki hubungan dengan orang lain seraya bersabar dengan perbuatan buruk mereka. Nabi SAW mengajarkan zikir-zikir perlindungan bukan hanya dari gangguan setan tapi juga dari gangguan manusia. Kita bermuamalah dengan mereka seraya berzikir dengan zikir ini, berlindung dari keburukan manusia. Ya. 2 surah yang kata Nabi SAW tidak ada lagi zikir perlindungan di atasnya ini, yaitu Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq ini berhubungan dengan gangguan dari manusia, An-Nas dari gangguan jin. Nah, maka ini yang butuh kita contoh dari Nabi SAW. Kelapangan fisik, kelapangan dada mungkin oke, tapi kelapangan rohani, menerima semua yang datang dari Allah, menerima semua yang datang dari manusia, menerima semua yang datang dari berupa hal-hal yang buruk, dia selalu bisa mengambil hikmah di baliknya dan menerimanya, serta bersabar dari semua yang buruk tersebut. Karena muslim yang baik atau muslim yang berbaur dengan manusia tapi dia mampu bersabar atas gangguan mereka jauh lebih baik dibandingkan muslim yang menjauh dari manusia hanya karena dia tidak kuat menanggung gangguan dari mereka. Itu pun kalimat tidak kuat masih bisa diperdebatkan, karena tidak ada manusia yang diuji dengan sesuatu yang dia tidak mampu. Kadang dianya yang imannya lemah, sehingga ujian yang ringan dianggap susah, dianggap berat, bukan karena ujiannya yang berat, tapi imannya yang lagi lemah. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Nah, kemudian kata penulis hafizahullahu taala, lanjut ke ayat yang kedua. Ini nikmat yang pertama dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah ini. Dilapangkan dada beliau secara fisik dan secara rohani. Nikmat yang kedua, wa wada'na ay khata'na anka wizraka wa huwa dzamba alladhi anqadha ay athqala dhahraka. Nikmat yang kedua, bukankah kami telah meletakkan, yakni sungguh wahai Muhammad, kami telah meletakkan, yakni menghapuskan darimu semua dosamu. Yang dosa itu anqadha ay athqala, memberikan beban, memberatkan punggungmu. Memberatkan punggungmu. Baik. Masalah ini tentu saja hal yang disepakati oleh kaum muslimin. Semua kaum muslimin sepakat bahwasanya Nabi SAW diampuni semua dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang.
Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni, agar Allah Ta'ala mengampuni semua dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Ya. Ini nikmat yang lain. Dan ini nikmat yang tidak diberikan kepada umat Islam yang lain, hanya kepada Nabi SAW. Tidak ada umat manusia lain yang diberikan ampunan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Kecuali kalau kita mau berkomentar tentang keutamaan prajurit perang Badar yang Allah mengatakan, silakan berbuat semau kalian, saya sudah ampuni semua yang di depan. Ya. Ini mungkin bisa, tapi dalam konteks penghapusan dosa secara total terdahulu dan yang akan datang, ini hanya pada diri Nabi SAW. Karena itulah beliau adalah manusia yang paling berat ujiannya, tapi juga di sisi lain paling banyak dan paling besar nikmatnya. Karena itulah beliau sangat layak harus menjadi manusia yang paling bersyukur. Ketika beliau sholat malam, setiap malam bertahun-tahun, sampai menyebabkan kaki beliau pecah-pecah karena dingin, tanah yang dingin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa Anda melakukan memberatkan diri semua seperti ini? Qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal semua dosa Anda sudah diampuni yang dahulu dan belakangan. Kata beliau, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Justru karena saya sudah diampuni semuanya, saya harus menjadi orang yang paling bersyukur. Mana ada manusia kayak saya diampuni semua dosa-dosa saya. Kalau salat saya sama seperti kalian, saya tidak bersyukur. Kalau puasa saya sama seperti kalian, saya tidak bersyukur. Orang nikmat yang kita terima beda, saya lebih besar. Otomatis kesyukuran saya harus lebih besar dibandingkan kalian. Nah, maka semua dosa Nabi SAW sudah diampuni. Ini nikmat di dunia dan tentu saja juga merupakan nikmat di akhirat. Walaupun demikian, bersamaan dengan itu Nabi SAW tetap menjanjikan, siapa yang bersalawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Nabi SAW secara butuh tidak butuh, sudah tidak butuh dengan salawat. Beliau butuh apa lagi secara kenikmatan, kan gitu. Sorga tidak akan buka kalau beliau bukan beliau yang ketuk. Tidak ada orang yang bisa masuk sorga kalau beliau belum masuk. Apalagi yang beliau yang kurang dari beliau. Maka kalau dibilang butuh tidak butuh kepada salawat, ya, dalam hal sorga belum tahu. Apalagi yang beliau butuhkan. Tapi untuk Allah Ta'ala untuk semakin menambah, karena kan di sorga walaupun sudah masuk kan tingkatan tetap berbeda-beda. Kenikmatan juga berbeda-beda. Maka untuk menambah kemuliaan dan keagungan Nabi SAW dalam surga, diperintahkan umatnya untuk bersalawat dan juga untuk kepentingan si umat itu sendiri. Iya. Maka dihapuskan dosa-dosa Nabi SAW seluruhnya. Kata beliau, yang memberatkan asqala wahraka, yang memberatkan punggungmu. Karena dosa itu memberikan beban berat kepada diri, bukan hanya memberatkan rohani, tapi juga memberatkan jasmani. Karena itu ucapan yang masyhur dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, yang maknanya kalau engkau merasa dirimu fisiknya lemas, malas-malasan, malas beribadah, malas ngapa-ngapain, mau beribadah malas, mau imbar mau niat ini sudah malas duluan. Fisiknya kayak tidak ada tenaga gitu, kayak capek habis kerja padahal enggak, lemas, malas. Maka itu semua adalah akibat dari banyaknya dosa. Maka perbanyaklah istighfar. Istighfar, karena dosa itu bukan hanya melemahkan dan memberatkan rohani, tapi juga melemahkan fisik, jasmani. Karena itulah di antara hikmah mengapa setelah buang air besar, keluar dari WC disunnahkan membaca ghufranaka,
Ya Allah, aku mohon ampunan darimu. Ada banyak hikmah disebutkan oleh ulama, ada 3 atau 4 hikmah. Di antaranya adalah ketika seorang buang air, maka keluar semua kotoran-kotoran hasil metabolisme yang akan menjadi racun dalam tubuhnya, yang sudah tidak bisa dirubah jadi vitamin dan seterusnya, tinggal jadi racun dalam tubuhnya. Maka dengan buang air besar dikeluarkan kotoran-kotoran yang bisa menjadi racun pada tubuhnya, sehingga meringankan fisiknya. Baik, azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, di antara hikmahnya kata para ulama,
Ketika seorang buang air besar, maka semua kotoran yang akan menjadi racun pada tubuhnya itu keluar. Ya. Maka itu mengingatkan dirinya, kotoran itu mengingatkan dirinya akan dosa-dosanya. Ya. Setelah dia keluar dari buang air besar, dia mengatakan ghufranaka, ya Allah aku mohon ampun. Seakan-akan seorang mengatakan, ya Allah, sebagaimana engkau mengeluarkan kotoran dari tubuhku, ya, dengan buang air ini, engkau keluarkan kotoran dari tubuhku yang bisa menjadi racun, ya, merusak tubuhku, ya, dan memberatkan fisikku, memberatkan tubuhku. Maka demikian pula ampunilah dosa-dosaku, yang mana dosa-dosa ini menjadi racun bagi rohani seseorang dan juga akan memberatkan ruhnya. Dan kalau roh sudah berat, dia tidak akan naik ke surga. Karena disebutkan dalam riwayat bahwa surga itu berada di atas langit yang ketujuh, sementara neraka berada di bawah apa? Tanah. Ya. Di bawah apa? Tanah, bumi yang tujuh. Ya. Karena itu nanti neraka, bumi ini ketika hancur diganti dengan bumi yang lain, ya. Kemudian ada sirat di situ dan neraka di bawahnya. Menunjukkan neraka itu di bawah bumi. Ya. Maka orang yang berat rohnya gara-gara dosa, dia akan terjatuh ke dalam neraka. Ya. Sementara orang yang ringan rohnya, ya, dari dosa-dosa, maka dia akan naik ke atas, ya, ke dalam surga. Maka ini hikmah, ya, dari disyariatkannya membaca zikir ghufranaka setelah keluar dari kamar mandi. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Sebelumnya saya tadi lupa ingat ya, saya sebutkan tadi berkenaan dengan ketika dibelahnya dada Nabi SAW di Mekah, dibelah dengan dicuci dengan air yang terdapat dalam bejana. Saya sebut tadi bejana emas ya, cuman kayaknya bukan, saya lupa. Nanti kita lihat lagi kisahnya, apakah disebut jenis bejananya atau tidak. Cuman yang sabit dan yang jelas dalam riwayat itu dicuci dengan air zam-zam, dicuci dengan air zam-zam. Dan ini salah satu dalil yang menyebutkan keberkahan air zam-zam dan bagaimana caranya mengambil berkah dengan air zam-zam selain dengan minumnya, yaitu dengan dipakai mandi, ya, pakai mencuci tubuh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya akan sampai sini dulu. Berikutnya ayat wa rafa'na laka dzikra. Kita akan jelaskan para berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Apa? Ya. Bagaimana dengan guyonan-guyonan atau keanggapan di masyarakat itu, Ustaz, bahwa kita cukup dengan mengerjakan amalan-amalan wajib saja. Toh kita ini bukan nabi, bukan sahabat. Memang kenikmatannya dijamin surga. Jadi banyak ibadah yang harus dilakukan. Sedangkan kita ini ya cukup dengan ibadah wajib saja. Ya. Artinya kalau ada orang yang konsisten, komitmen dengan ucapannya, kita yang wajib-wajib saja, enggak usah yang sunnah-sunnah, sekedar dia membuktikan ucapannya, itu sudah khair katsir, ya, sudah kebaikan yang luar biasa besar. Kalau dia mampu mengerjakan semua yang wajib-wajib, ya. Cuman kalau dia mengucapkan itu dalam konteks meremehkan amalan sunnah, itu dosa. Karena amalan sunnah juga syariat, tidak boleh diremehkan. Makanya beda antara orang yang tidak sholat qobliyah karena tidak cukup waktu, atau karena ada hal yang lebih penting saya kerjakan, dibandingkan orang yang tidak sholat qobliyah karena meremehkannya, as-sunnah. Itu beda orangnya. Yang pertama tidak ada masalah, yang kedua berdosa. Bukan berdosa gara-gara tidak sholat sunnah, tapi berdosa karena meremehkan syariat, meremehkan sholat sunnah, dianggap enteng gitu. Nah, maka kalau ucapan seperti itu diucapkan dalam bentuk meremehkan, ini pelanggaran, ya, pelanggaran. Ya, dan tidak selayaknya seorang seperti itu, ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nanti kita bahas lagi. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.